Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai Mustari, mahasiswa budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UHO. Mustari ini melakukan penelitian pada ikan hias banggai cardinal fish. Fokusnya adalah bagaimana supaya ikan banggai cardinal fish ini bisa memiliki warna yang cerah. Ya, ikuti terus wawancara kami dengan Saudara Mustari. Bisa Anda memperkenalkan diri? Insya Allah bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustari dengan NIM I1B1-19023 dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Al-Walia. Bisa Anda sebutkan atau bacakan judul penelitian Anda? Judul penelitian saya itu pengaruh fotoperiode terhadap penampilan warna, pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan banggai cardinal fish. Apa yang melatar belakangi penelitian? Yang melatar belakangnya itu salah satunya yang dihadapi dalam pemeliharaan ikan hias adalah memudarnya warna yang disebabkan oleh ketiadaan atau kekurangan jumlah pigmen pada ikan hias. Kekurangan atau ketiadaan jumlah pigmen didasari pada 3 komponennya, itu yang pertama kualitas air, yang kedua intensitas cahaya, yang ketiga makanan yang kurang nutrisi. Sehingga tujuan penelitiannya untuk tujuan penelitian ini untuk mengetahui lama penyinaran terhadap penampilan warna, pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan banggai sendiri. Bagaimana rancangan penelitian atau rancangan? Untuk rancangan penelitiannya itu menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan, 3 ulangan. Yang pertama yaitu perlakuan 1 yaitu tanpa penyinaran, yang kedua lama penyinaran 6 jam, yang ketiga lama penyinaran 12 jam, dan yang keempat itu lama penyinaran 18 jam. Apa yang menjadi sumber cahaya? Sumber cahaya itu menggunakan lampu LED. Sudah diketahui berapa lux atau berapa intensitas cahaya? Lampu LED yang digunakan itu memiliki 500 lux. Kemudian apakah atau coba ceritakan bagaimana peletakan lampu terhadap wadah penelitian atau percobaan? Untuk penelitiannya yaitu lampu yang digunakan menggunakan lampu LED, kemudian disimpan di atas wadah, kemudian diinstalasi menggunakan aliran listrik. Satu lampu untuk berapa? Untuk satu lampunya itu menggunakan 1 buah wadah. Jadi satu wadah 1 lampu? Iya, 1 wadah ditaruh di atasnya? Iya. Berapa jaraknya? Dengan jarak 10 cm. Oh, 10 cm. Iya. Nah, lama percobaan? Lama percobaan itu penelitiannya itu selama 45 hari, yakni pada bulan Oktober sampai bulan September. Selama dipelihara, coba Anda jelaskan atau ceritakan bagaimana makanannya, bagaimana airnya. Untuk pemeliharaannya itu airnya ketinggian 18 cm, kemudian wadahnya menggunakan toples jumbo. Ukuran volumenya yaitu kurang lebih 5 liter air. Diisi air berapa banyak? 18 cm. 18 cm itu berapa, ekivalen dengan berapa liter itu? Maksudnya ingin mengetahui tinggi air dalam wadah itu setengahnya kah atau kurang dari setengah? Untuk ukurannya itu hampir full. Jadi ketinggian toples jumbonya itu sekitar 22 cm, kemudian diisi air dengan ketinggian 18 cm. Untuk pemberian pakan sendiri dengan dosis 3% dari bobot tubuhnya, kemudian dilakukan
pagi dan sore hari. Jenis pakannya apa? Menggunakan pakan Sasuga One Piece. Oh, ikan pakan komersial untuk ikan Iya, ikan pakan komersial. pelet, berapa pelet? Iya, baru pelet. Eh, bahan dasarnya peletnya itu apa? Atau itu untuk ikan hias, khusus untuk ikan Oh hias? iya, untuk pakannya itu memang dilakukan untuk ikan hias. Jadi dia sudah terpercaya. Lalu pengaturan airnya ganti air. Kalau untuk anunya menggunakan sistem resirkulasi, jadi kita tidak perlu mengganti-ganti air. Dia hanya menambahkan air pada wadah yang kurang. Ya. Bisa diceritakan resirkulasinya itu terdiri dari apa saja, Pak? Untuk sistem resirkulasinya menggunakan pompa air, kemudian pipa air yang dialirkan ke masing-masing wadah, kemudian pipa pembuangan menuju ke filter. Filter ini terbuat dari dakron dengan batu karang. Nah, kemudian Jadi, kembali lagi ke wadah penampungan. jadi penyaringannya hanya satu wadah. Iya, satu wadah. Jadi hanya fisik ya. Iya, Pak. Tidak ada penambahan untuk, biasanya kan ada biofilter ya. Oh, tidak, Pak. Iya. Iya. Hanya satuan. Nah, kita kembali ke hasil penelitiannya. Ya. Bagaimana hasil percobaannya? Untuk hasilnya, untuk pengembangan warnanya itu yang paling dominan itu yang perlakuan D yang 18 jam. Kemudian diikuti oleh perlakuan C yaitu 12 jam. Kemudian diikuti oleh perlakuan B yang 6 jam. Kemudian diikuti oleh perlakuan A tanpa penyinaran. Oke, kita kembali dulu. Bagaimana metode mengukur keindahan warnanya itu? Untuk alat ukur, metode yang digunakannya itu metode panelis, kemudian menggunakan 10 orang. Kemudian untuk alat ukurnya menggunakan modified toko color finder yaitu MTCF. Jadi ada daftarnya itu ya? Iya, Pak. Kemudian ada daftar cat warna. Iya, ada, Pak. Yang mana dinilai berapa gitu ya? Iya, Pak. Kemudian yang jadi penulis itu biasa harusnya kan kalau warna berarti tidak boleh buta warna, tidak boleh ini. Apakah orangnya tertentu, artinya praktisi atau pakar atau dari apa namanya kelompok-kelompok untuk ikan hias? Untuk panelisnya itu menggunakan satu dosen, kemudian satu juga orang yang di laboratorium, kemudian yang sisanya itu anak-anak yang memang mengetahui tentang warna ikan dari budidaya sendiri. Jadi ada enggak semacam perhimpunan atau apa penggemar ikan di sini yang mungkin bisa dijadikan sebagai penulis untuk menilai? Ada? Ada, Pak. Kemarin dari kakak senior. Apa nama? Kurang tahu, Pak, tapi dia memang ya, ada komunitasnya. Iya, ada komunitas budidaya. Dan inilah yang kemudian dipercaya sebagai penulis. Iya, Pak. Berarti dari segi aspek penulisnya bisa dipercaya ya, iya, bahwa iya, dia memang betul-betul tahu tentang warna ikan dan memberi penilaian berdasarkan pengalaman dan objektivitasnya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi tadi dikatakan bahwa yang penyinarannya lama itu poinnya lebih tinggi ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian tentunya kan biasanya ada analisis statistik. Oh, iya. Bisa Anda ceritakan bagaimana hasil analisis statistiknya itu dan metode apa yang diterapkan? Untuk menganalisis kecerahan warna itu menggunakan analisis non parametrik.
sehingga semua data yang dimasukkan itu dianalisis sehingga menghasilkan non signifikan, sehingga awal warna itu yang diketahui bahwa sama. Jadi sebelum percobaan dilakukan tidak ada perbedaan yang tidak ada ya, perbedaan oke, signifikan. bagus. Berangkat dari kondisi yang homogen. Iya, Pak. Lalu setelah percobaan? Setelah percobaan warnanya itu meningkat, jadi dia signifikan tapi tidak berbeda nyata, Pak. Jadi kita analisis lagi. Tidak berbeda nyata atau tidak signifikan apanya? Untuk perubahan warnanya, Pak. Jadi dia berubah tapi tidak signifikan. Jadi semua perlakuan dari A sampai D itu tidak berubah, tidak berbeda nyata. Oh, jadi setelah percobaan perlakuan mulai dari tanpa penyinaran 6, 12, 18 itu tidak berbeda nyata. Iya, tidak berbeda nyata. Nah, tapi kalau dibandingkan antara sebelum penyinaran dan sesudah penyinaran, apakah ada perubahan? Ada perbedaan? Kalau sebelum dan sesudahnya itu ada perbedaan, ada perubahan sehingga ada perbedaan. Iya, sehingga warnanya meningkat. Oh, jadi secara umum ada perubahan tapi setelah penyinaran. Iya, Pak. Tetapi antar perlakuannya sendiri tidak berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, apa rekomendasi yang bisa diberikan kepada pembudidaya ikan banggai cardinal fish ataupun penggemar banggai cardinal fish? Silahkan. Untuk rekomendasinya untuk para pembudidaya dan pecinta ikan hias, mungkin saya sarankan menggunakan penyinaran 18 jam per hari. Mungkin itu lebih efektif dibandingkan penyinaran 12 jam sama 6 jam. Saya ingin membahas hasil penelitian atau hasil uji statistiknya setelah perlakuan, bahwa mulai dari 0, 6, 12, 18 kok hasilnya tidak signifikannya. Kira-kira yang dikasih gelap 24 jam itu kenapa kira-kira tidak berbeda kecerahannya dengan yang dikasih cahaya untuk 18 jam per hari? Untuk perlakuan A itu diduga karena dia cenderung nokturnal, sehingga pada saat gelap dia dapat mengkonsumsi pakan yang memiliki banyak nutrisi sehingga menghasilkan warna pada ikan itu sendiri. Oh ya. Kemudian penjelasan ilmiahnya mengapa misalnya keberadaan cahaya bisa mencerahkan warna itu bagaimana? Untuk ilmiahnya itu biasa yang di dalam jurnal yang saya dapat itu cahaya yang datang dapat diterima oleh ikan pada mata ikan, sehingga pada saat proses sel dalam tubuh ikan untuk perubahannya, sinar yang datang dapat direspon oleh ikan sehingga sel kromatofora pada ikan tersebut dapat bereaksi. Bisa kita lihat mungkin di lab, sel pada ikan itu dia cenderung mengkerut sehingga menghasilkan warna yang lebih cemerlang. Kemudian bagaimana saran untuk penelitian berikutnya? Untuk saran penelitian untuk berikutnya itu saya sarankan menggunakan lampu dengan warna yang berbeda untuk melihat apakah warna tersebut dapat mengubah kecerahan warna ikan itu sendiri. Oh, yang Anda lakukan ini warnanya apa? Kalau untuk warna yang saya lakukan itu warna putih. Apakah penelitian ini sudah siap dipublikasikan supaya diketahui oleh pembaca atau masyarakat pencinta banggai cardinal fish? Sudah tahapan jurnal, jadi sudah disetor ke jurusan? Iya, Pak. Oh iya, oke. Nah, apa saran-sarannya untuk adik-adik SMA yang saat ini
atau beberapa bulan ke depan ini bersiap-siap untuk melanjutkan studi ke S1 atau melanjutkan ke perguruan tinggi? Saran untuk adik-adik yang masih dalam SMA, mungkin saya sarankan itu di Universitas Haloleh, tepatnya di jurusan budidaya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk itu saya sarankan lebih fokus pada budidaya, karena banyak manfaatnya di dalam budidaya ini, termasuk pengembangan, penyaluran, distribusi, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda prospek untuk masa depan atau pekerjaan alumni budidaya perairan? Prospek untuk pekerjaannya itu sangat baik, karena banyak yang direkomendasikan, seperti industri perikanan. Kemudian potensi kewirausahaan bagaimana? Untuk potensi kewirausahaan itu sudah banyak, berbagai macam cara untuk mengelola perikanan, seperti saya halnya ini, saya dapat mengelola perikanan melalui warna ikan. Ada juga yang membudidayakan yang sebelumnya memang belum bisa dibudidayakan. Kemudian untuk pecinta ikan hias, akuarium mungkin bisa kita rekomendasikan untuk adik-adik. Oke, terakhir bagaimana kesan selama kuliah dan pesan mungkin kepada apakah kepada Bapak Ibu dosen atau pada teman-teman yang belum selesai atau adik-adik yang ditinggalkan? Untuk kesannya sangat memuaskan. Saya berada di titik ini juga mungkin ada panduan-panduan dari beberapa dosen. Kita banyak belajar banyak hal, kemudian banyak mendapatkan ilmu. Kalau untuk pesannya itu bagi para bapak atau ibu dosen, tetap semangat menjalankan tugasnya untuk mahasiswa yang dapat dibimbing dengan baik. Oke, terima kasih.